Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kembali Tuhan mengaruniakan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur Tuhan selalu setia menuntun kita. Karena itu, mari kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengarahkan hati dan kehidupan kita kepadanya, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu untuk persekutuan yang indah. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai di dalam menguraikan firman-Mu. Berkati juga kami semua jemaat-Mu di dalam kami membaca dan merenungkannya. Biarlah kami bersama-sama boleh menemukan akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dan kami siap sedia untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita Lukas 5 ayat 1-11. Saya memilih satu tema,
untuk kita renungkan bersama. Yesus penuh kuasa. Bagaimana mungkin seorang tukang kayu mengajari seorang nelayan tentang cara menangkap ikan? Mungkin begitulah gambaran pemikiran daripada Petrus saat Yesus menyuruh dia menebarkan jalannya. Sementara ia dan teman-temannya telah sepanjang malam bekerja keras tanpa mendapatkan hasil. Di dalam ayatnya yang kelima, pembacaan kita, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus mewakili kebanyakan orang, sering keliru memahami tentang Yesus. Yesus pada awal-awal pelayanan menyatakan kemesiasannya bukan hanya dengan pernyataan dirinya, melainkan juga dengan pengajaran dan karya-karyanya. Sebelum peristiwa di dalam perikop ini, beberapa pelayanan Yesus sudah menyatakan bahwa ia lebih daripada manusia biasa. Roh jahat diusir. Di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai 37. Dan orang sakit disembuhkan. Di dalam pasal 4 ayat 38 sampai 41. Yesus juga bukan sekedar guru agung atau pembuat mujizat yang populer. Yesus adalah Tuhan atas alam ini. Lalu sikap sok tahu daripada Petrus berubah menjadi rasa malu dan gentar ketika melihat Yesus berdaulat atas ikan di laut Genesaret. Ayatnya yang ke-8 pembacaan kita. Berhadapan dengan Yesus dan mengalami kuasanya membuat Petrus menyadari keberadaan dirinya yang berdosa. Kesadaran akan keberdosaan kita adalah sikap yang Yesus inginkan ada di dalam diri setiap orang yang dipanggil menjadi anak-anaknya atau hamba-hambanya. Ya, menyadari akan keberdosaannya. Menyadari akan keberdosaan kita. Itulah sikap yang diinginkan Yesus ada di dalam diri setiap orang yang dipanggil menjadi anak-anaknya. Maka kisah penangkapan ikan berlanjut menjadi kisah penangkapan Petrus oleh Yesus. Sejak saat itu, Petrus akan menebarkan jalannya di laut yang berbeda, yakni lautan manusia yang membutuhkan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Betapa luar biasa anugerah Allah yang mengubah orang berdosa menjadi hamba-hambanya, menjadi anak-anaknya. Kita pun dapat mengalami anugerah itu di dalam hidup kita bila kita menyadari keberdosaan kita dan kita menyadari betapa kita memerlukan pertolongan Kristus di dalam hidup kita. Hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup kita dari kepapaan rohani yang terbungkus dengan kesombongan dan juga kepicikan menjadi pengikut yang dapat dipakai untuk menyaksikan kasih dan kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita selalu bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah kita terima, sehingga kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Dan mari kita selalu setia mengikutinya, menjadikan Yesus teladan di dalam menyatakan kasih
dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kita, amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam pembacaan ini, kami disegarkan kembali, diingatkan kembali betapa Tuhan kami Yesus Kristus penuh kuasa yang luar biasa, berdaulat atas alam semesta ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, biarlah kami selalu menghayati bahwa Tuhan juga berdaulat untuk semua masalah-masalah kehidupan yang kami hadapi, tak terkecuali pandemi COVID-19 yang masih meliputi kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua orang tua, saudara, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh, di dalam berbagai sakit penyakit, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, bahkan juga sesama kami yang dirawat di rumah sakit saat ini maupun juga dalam proses pemulihan di rumah. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami terus berseru dan percaya kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, begitu pula di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan dikasih oleh Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia dan selalu bersandar di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami dalam rumah tangga, pimpin kehidupan di dalam pekerjaan, sekolah anak-anak ya Tuhan. Dan lindungi kami senantiasa agar kami selalu terpelihara di dalam kasih-Mu. Berkati juga orang tua kami di dalam usia indah mereka, sehingga mereka juga senantiasa terkuatkan di dalam menjalani hari-hari kehidupan sampai saat ini. Dan juga ya Tuhan, pimpin dan sertai pemerintah di dalam mensosialisasikan vaksin COVID-19 agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk mengalami kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam hari yang baru.
Inilah doa kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kita. Sampai berjumpa di edisi Sehati dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.